Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dalam mata kuliah Ekonomi Manajerial, program studi Manajemen S1 dengan dosen pengampu Ibu Eti Juliawati Z, SEMM, akan mempresentasikan tentang proses dan biaya produksi dan fungsi produksi. Apa itu biaya produksi? Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama proses manufaktur atau pengelolaan dengan tujuan menghasilkan produk yang siap dipasarkan. Perhitungan biaya produksi ini akan dilakukan mulai dari awal pengolahan hingga barang jadi atau setengah jadi. Nah, jadi biaya produksi ini hanya mencangkup dari awal pengolahan barang hingga menjadi barang atau setengah jadi. Nah, kemudian ada fungsi biaya produksi. Apa itu fungsi biaya? Fungsi biaya adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara biaya dan jumlah produksi. Berdasarkan periode waktunya, terdapat biaya jangka pendek atau short run, dan jangka panjang atau long run. Di sini ada dijelaskan juga biaya jangka pendek atau short run cost. Dan biaya jangka pendek ini memiliki beberapa biaya ya. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost. Apa sih biaya tetap? Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak dipengaruhi besarnya produksi. Jadi biaya ini tidak dipengaruhi oleh biaya besarnya produksi. Seperti itu. Dan berapapun tingkat output yang dihasilkan, besarnya selalu sama. Misalnya pembelian lahan, gedung, dan mesin. Kemudian ada biaya variabel atau variable cost. Biaya yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya produksi. Nah, kalau biaya variabel ini berbeda dengan biaya tetap. Jadi, kalau biaya tetap tidak dipengaruhi oleh besarnya biaya produksi, nah kalau biaya variabel itu dipengaruhi oleh besarnya produksi. Jadi, dalam biaya variabel, semakin besar jumlah output, semakin besar biaya variabel yang dikeluarkan untuk menambah penggunaan input variabel. Misalnya bibit, tenaga kerja, dan puput. Di contoh, saya akan memberikan contoh simpelnya ya. Contoh simpelnya itu ada tenaga kerja. Kenapa? Dalam biaya variabel, jika menggunakan tenaga kerja itu, biaya variabelnya menambah. Karena untuk menghasilkan output yang semakin banyak, akan membutuhkan tenaga kerja. Nah, dalam tenaga kerja ini kan otomatis akan membutuhkan biaya tambahan. Nah, itu jadi seperti itu. Jadi ketika tenaga kerja ditambah, jumlah output semakin besar, nah biaya variabel itu akan semakin bertambah juga. Nah, kemudian ada biaya total atau total cost. Jumlah dari total biaya tetap dan variabel. Jadi biaya total itu jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel yang ditambahkan. Kenaikan output akan menambah biaya variabel sehingga menambah biaya total. Nah, di sini juga ada rumusnya yaitu TC sama dengan FC ditambah VC. Nah, kemudian ada biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Nah, biaya tetap ini adalah biaya tetap total dibagi dengan jumlah output. Jadi, biaya tetap total dibagi dengan jumlah output. Karena FC tetap total tetap, maka peningkatan output akan menurunkan biaya tetap rata-rata per unit output. Dan rumusnya yaitu AFC sama dengan FC per Q. Kemudian ada biaya variabel rata-rata atau average variable cost atau AVC. Biaya variabel total dibagi dengan jumlah output. Awalnya, peningkatan output akan menurunkan AVC, kemudian sampai pada titik tertentu penambahan output akan menaikkan AVC. Jadi awalnya peningkatan output itu akan menurunkan AVC, tetapi ada juga masanya ketika titik tertentu penambahan output ini akan menaikkan AVC. Dan rumusnya itu adalah AVC sama dengan VC per Q. Kemudian yang terakhir itu ada biaya rata-rata atau average cost.
Biaya rata-rata adalah biaya total dibagi dengan jumlah output. Nah, untuk penghitungan biaya rata-rata ini cukup mudah ya, seperti hanya biaya total dibagi dengan jumlah output. Rumusnya yaitu AC sama dengan TC per Q. Kemudian ada B, biaya marginal atau marginal cost. Merupakan tambahan biaya total karena tambahan satu unit output atau perubahan biaya per kesatuan produksi. Nah, jadi biaya marginal ini adalah ketika ada tambahan dalam biaya total karena ada tambahan satu unit. Misalkan biaya totalnya sudah ditotalkan, tetapi karena ada tambahan satu unit output, jadi biayanya tuh bertambah gitu. Ini dalam biaya marginal berlaku hukum the law of diminishing. Nah, di bawah ini ada rumusnya yang bisa dilihat dan bisa teman-teman coba. Kemudian return atau tambahan hasil yang semakin menurun. Jenis-jenis biaya produksi. Jenis-jenis biaya produksi menurut perilakunya dalam hubungannya dengan volume kegiatan. Keberhasilan dalam perencanaan dan pengendalian biaya tergantung pada pemahaman yang menyeluruh mengenai hubungan antara terjadinya biaya dan kegiatan bisnis. Telaah dan analisis yang cermat yang mempengaruhi kegiatan bisnis terhadap biaya umumnya akan menghasilkan penggolongan setiap jenis pengeluaran ke dalam biaya tetap, variabel, dan semi-variabel. Biaya variabel atau cost variabel menurut Sartre dan Usry yang dialihbahasakan oleh Krista disebutkan bahwa biaya variabel didefinisikan sebagai biaya yang secara total meningkat secara proporsional terhadap peningkatan dalam aktivitas dan menurun secara proporsional terhadap penurunan dalam aktivitas. Sedangkan menurut Hansen dan Moen yang dialihbahasakan oleh Ansela A. Hermawan disebut bahwa biaya variabel adalah biaya yang meningkat dalam total seiring dengan peningkatan pengeluaran kegiatan dan menurun dalam total seiring dengan penurunan keluaran kegiatan. Jadi dari pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa biaya variabel adalah biaya yang secara total berubah proporsional seiring dengan perubahan kegiatan produksi. Contoh biaya variabel yaitu bahan material, bahan bakar, upah buruh langsung, biaya energi, reklamasi, dan biaya lembur. Jenis biaya variabel dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, biaya variabel total atau total variable cost. Biaya variabel total merupakan seluruh biaya yang harus dikeluarkan selama masa produksi output dalam jumlah tertentu untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Dimisalkan bahwa faktor produksi yang didapat berubah jumlahnya adalah tenaga kerja. Setiap tenaga kerja yang digunakan memperoleh pendapatan sebesar 50.000. Bahan-bahan mentah merupakan variabel yang berubah jumlah dan nilainya dalam proses produksi. Semakin tinggi produksi, semakin banyak bahan mentah yang diperlukan. Oleh sebab itu, biaya berubah biasanya merupakan perbelanjaan untuk membayar tenaga kerja yang digunakan. Yang kedua adalah biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Biaya variabel rata-rata merupakan nilai biaya yang diperoleh dari perhitungan biaya variabel dibagi dengan jumlah produksi. Oke, selanjutnya di sini ada biaya produk dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang ada beberapa istilah biaya produksi yang harus dipahami seperti LTC, LVC, LAC, dan LMC. LTC di sini digunakan untuk simbol dari total biaya produksi jangka panjang. LVC yaitu biaya variabel untuk jangka panjang. LAC yaitu biaya rata-rata dalam jangka panjang, dan LMC yaitu biaya marginal jangka panjang. Total biaya produksi untuk jangka panjang adalah semua biaya yang digunakan untuk melakukan produksi atau menghasilkan barang dan jasa atau output. Ingat penjelasan sebelumnya bahwa dalam jangka panjang semua input atau faktor produksi yang digunakan bersifat variabel.
Dengan demikian, semua input atau faktor produksi dapat ditambah atau dikurangi. Dengan demikian, total biaya produksi dalam jangka panjang dapat dirumuskan dengan LTC sama dengan LVC. Dengan LTC, total biaya, total cost untuk jangka panjang. Sedangkan LVC sama dengan biaya variabel jangka panjang. Istilah lain yang harus dipahami yaitu biaya marginal untuk jangka panjang atau LMC. Adapun LMC dapat dirumuskan dengan LMC sama dengan D LTC dibagi D Q. Biaya marginal jangka panjang atau LMC ditentukan oleh perubahan biaya total pada jangka panjang D LTC dibandingkan dengan perubahan output D atau Q. Dengan kata lain, yaitu biaya marginal jangka panjang adalah tambahan biaya yang ditanggung untuk tambahan satu unit output yang dihasilkan. Selain itu, ada istilah biaya rata-rata jangka panjang. Biaya rata-rata ini simpel dipahami karena biaya rata-rata panjang atau LAC merupakan biaya total panjang dibagi dengan output Q. Nah, biaya rata-rata jangka panjang dirumuskan dengan LAC sama dengan LTC dibagi Q. Di sini ada teorema envelope atau envelope theorem. Nah, teori envelope akan kita gunakan untuk menjelaskan perilaku biaya rata-rata dalam jangka panjang. Biaya rata-rata produksi jangka panjang dan jangka pendek tentu berbeda. Namun, untuk dapat memahami biaya rata-rata jangka panjang LAC, kita harus melihat dan memahami bagaimana biaya rata-rata jangka pendek atau SAC. Nah, kita buat ilustrasinya. Kita anggap saja perusahaan mempunyai 3 pilihan produksi yang dimiliki. Pilihan pertama ada berproduksi dengan pabrik kecil atau SAC 1. Kedua, berproduksi dengan pabrik ukuran sedang atau SAC 2. Dan terakhir, berproduksi dengan pabrik ukuran besar SAC. Perhatikan ilustrasi tersebut. 2. Bentuk aljabar dari fungsi produksi fungsi produk linear. Nah, fungsi produksi linear adalah sebuah fungsi produksi yang mengasumsikan hubungan linear sempurna antara semua masukan dan total keluaran. Di sini ada Q sama dengan F dalam kurung KL sama dengan AK plus BL, di mana A dan B adalah konstanta dengan fungsi produk si linear masukan adalah substitusi sempurna. Ada hubungan linear sempurna antara semua masukan dan total keluaran. Di sini ada fungsi produksi Leontief. Fungsi produksi Leontief adalah semua fungsi produksi yang mengasumsikan bahwa masukan digunakan dalam proporsi yang tetap. Di sini ada Q sama dengan F dalam kurung K, L sama dengan min dalam kurung AK dibagi BL, yang mana A dan B adalah konstanta. Fungsi produksi Leontief juga disebut fungsi produksi proporsi tetap karena mengimplikasikan bahwa masukan digunakan dalam proporsi tetap. Contoh soal insinyur di Morris Industri memperoleh estimasi berikut atas fungsi produksi perusahaan. Q sama dengan F dalam kurung K, L sama dengan min dalam kurung 3K,4L. Beberapa banyak keluaran yang dihasilkan ketika 2 unit tenaga kerja dan 5 unit modal digunakan. Nah, jawabannya, kita secara sederhana menghitung F dalam kurung 5,2, tetapi F dalam kurung 5,2 sama dengan min 3,5 dibagi 4,2 sama dengan min 15,8. Karena minimum angka 15 dan 8 adalah 8. Kita mengetahui bahwa 5 unit modal dan 2 unit modal menghasilkan 8 unit keluaran. Dan yang terakhir ada fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi produksi Cobb-Douglas adalah sebuah fungsi produksi yang mengasumsikan tingkat tertentu kemampuan substitusi di antara masukan-masukan. Fungsi produksi Cobb-Douglas dituliskan sebagai berikut.
Q sama dengan F dalam kurung K, L sama dengan KA, LB, di mana A dan B adalah konstanta. Tidak seperti di dalam kasus fungsi linear hubungan antara keluaran dan masukan tidak linear. Tidak seperti dalam fungsi produksi Leontief. Masukan tidak perlu digunakan dalam proporsi yang tetap. Fungsi produksi Cobb-Douglas mengasumsikan adanya tingkat substitusi tertentu di antara masukan meskipun bukan kemampuan substitusi yang sempurna. Selanjutnya adalah fungsi biaya output multiple. Economies of scope. Economies of scope adalah pengurangan biaya unit produksi ketika perusahaan menghasilkan 2 atau lebih produk menggunakan fasilitas produksi dan sumber daya yang sama. Manfaat economies of scope tidak hanya dari sisi biaya, tetapi juga diversifikasi memang menurunkan biaya melalui produksi beragam produk. Sisi manfaat lainnya, perusahaan dapat menjual produk lebih bervariasi. Hal tersebut penting untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang sama juga bervariasi. Selain itu, perusahaan juga lebih fleksibel dalam mengantisipasi perubahan preferensi konsumen. Cara menghitung economies of scope secara matematis, formula untuk economies of scope adalah sebagai berikut, di mana CQE adalah biaya untuk memproduksi produk A secara terpisah. CQB adalah biaya untuk memproduksi produk B secara terpisah. CQA ditambah QB adalah biaya untuk produksi produk A dan produk B secara bersama-sama. S adalah persentase penghematan biaya ketika perusahaan memproduksi barang A dan B secara bersama-sama. Ketika economies of scope ada, S akan lebih besar dari 0. Dari data tersebut, kita tahu bahwa total biaya barang A adalah sebesar 50.000, yaitu 1.000 dikali 50 rupiah. Total biaya produksi barang B adalah sebesar 60.000, yaitu 2.000 dikali 30 rupiah. Total biaya produksi barang A dan barang B secara bersama-sama adalah 100.000. Masukkan data tersebut ke dalam formula. S sama dengan 50.000 ditambah 60.000 dikurang 100.000 dibagi 100.000 dikurang 10%. Karena nilai S lebih dari 0, maka perusahaan dapat meraih economies of scope ketika memproduksi keduanya secara bersama-sama. Seberapa besar perusahaan dapat menghemat biaya? Contohnya seperti ketika kita menghasilkan produk A dan produk B secara terpisah, perusahaan menanggung total biaya sebesar 110.000, yaitu 50.000 ditambah 60.000. Tetapi jika produksi keduanya secara bersama-sama, perusahaan menggunakan total biaya 100.000 atau 10% lebih rendah daripada produksi keduanya secara terpisah. Biaya lebih rendah karena perusahaan menggunakan mesin dan bahan baku yang sama. Yang terakhir adalah komplementaritas biaya. Komplementaritas biaya atau cost komplementaritas ada dalam fungsi biaya multiproduk ketika biaya marginal produksi atau keluaran berkurang ketika keluaran dari produk lainnya.